Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di masa pandemi COVID-19? Tentunya sehat-sehat dan ya, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu seperti cuci tangan, jaga jarak, dan lainnya. Marilah bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia BDR online, yaitu Ibu akan menjelaskan tema materi adalah teks cerita inspiratif. Marilah kita ikuti pembahasannya. Pembahasan hari ini yaitu 1. Pengertian dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang ketiga, struktur teks cerita inspiratif. Keempat, unsur teks cerita inspiratif. Kelima, kaidah kebahasaan teks inspiratif. Keenam, cara menulis teks inspiratif. Itulah anak-anak pembahasan materi pada pagi hari ini. Saya minta siapkan buku catatan, yaitu untuk mencatat penjelasan-penjelasan dari Ibu yang terpenting saja. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah suatu bentuk proses yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat dan seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman kemudian diceritakan kembali dalam prosa. Itulah yang menarik. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Segi struktur. 2. Tema yang spesifik. 3. Alur cerita yang menarik. 4. Memiliki amanat yang disampaikan. 5. Bentuk teks naratif. 6. Menceritakan tentang karakter. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah segi struktur. Struktur memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kode. Yang kedua, tema yang spesifik. Memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Alur cerita yang menarik. Memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Memiliki amanat yang disampaikan. Teks yang menginspirasi juga memiliki amanat yang disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, bentuk teks naratif. Teksnya berbentuk naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi banyak orang. Yang terakhir, menceritakan tentang karakter. Yaitu teks yang umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Ya, itulah ciri-ciri. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, itu adalah struktur teks cerita inspirasi. Berikut adalah struktur teks cerita inspiratif. Itu ada 5 paparan. Yang pertama adalah bagian orientasi. Maksudnya, orientasi berisi tahap pengenalan atau penyituasian. Biasanya berisi pengenalan tokoh,
latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua, bagian rangkaian peristiwa. Bagian rangkaian peristiwa ini yaitu dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Yang ketiga, bagian komplikasi. Yang dimuat dalam bagian komplikasi yaitu tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, bagian resolusi. Bagian resolusi ialah peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Yang terakhir, kelima, bagian kode. Jadi ada nama kode. Bagian dari kode bisa disebut juga bagian penutup, yang isinya bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ya, mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah unsur teks cerita inspirasi. Pada dasarnya, jika kita ingin menulis cerita inspirasi, harus memperhatikan 6 unsur berikut. Tolong diperhatikan, ada 6 unsur itu, yaitu latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Jadi itu latar cerita atau setting, ya, artinya tolong dipahami. Di sini unsur teks, saya ulangi lagi, ada 6, yaitu yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Terus yang kedua, alur. Jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa di dalam cerita. Selanjutnya, tema. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya atau dikarangnya. Ya, itulah anak-anak. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita menginjak pada kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi, yaitu ada 3 unsur kebahasaannya. Yang pertama, memiliki kata keterangan. Ulangi, memiliki kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua, memiliki kata hubung, intra-kalimat, dan antar kalimat. Yang ketiga, memiliki kalimat majemuk secara singkat. Ya, kita lanjutkan. Ini langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif. Ada 5 langkah pokok yang dapat dilakukan dalam menulis teks cerita inspiratif, yaitu sebagai berikut. Tolong diperhatikan itu step by step ya. Yang pertama, tentukan tema, tokoh, latar, sudut pandang,
dan amanat yang akan disampaikan, yang sudah saya terangkan materi yang terdahulu. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Terus yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal perkembangan dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa utama ke dalam detail hukum. Ya, itulah anak-anak 5 step atau langkah-langkah step tadi. Untuk itu, saya kira kalian sudah mengerti dan sudah jelas dari penjelasan ini. Kalau tidak jelas, tolong ditanyakan ke guru A. Tugas kalian adalah membuat contoh teks inspiratif yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain dan orang lain bisa memahami cerita kalian. Ya, itulah anak-anak materi saya, cerita atau teks inspiratif. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.